السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian malam ini dua nasihat dari ulama-ulama terdahulu. Pertama adalah nasihat dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, waktu yang dihabiskan untuk mencari ilmu adalah kesia-siaan apabila ilmu itu ternyata tidak menghasilkan amal. 1 jam Anda mengikuti kajian ilmiah, namun 1 jam ini sia-sia, tidak bernilai. Kalau ternyata ilmu-ilmu yang dipelajari dalam 1 jam itu tidak membuahkan amal. Karena ilmu dalam agama kita tujuannya bukan ilmu, tetapi tujuan ilmu dalam agama kita adalah amal. Kalau ilmu membuahkan amal, terjadilah perubahan. Berubahlah dusta menjadi jujur, berubahlah khianat menjadi setia, berubahlah serakah menjadi dermawan, berubahlah syirik menjadi tauhid, berubahlah takabur menjadi rendah hati dan selanjutnya. Tapi kalau ilmu ternyata tidak menjadi amal, Anda bisa memiliki hasanah yang luas, tapi nggak ada perubahan apa-apa pada perilaku dan sifat-sifat. Kemudian nasihat yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "Ashan nasu ala muradihim fahalaku. Walau annahum ashu ala muradillahi salimu." Seseorang yang hidup hanya dengan kemauannya saja, maka akan berakhir pada kehancuran. Tapi seseorang yang hidup sesuai dengan kemauan Allah akan berujung pada keselamatan. Jadi kalau hidup kita ini hanya untuk keinginan dan kemauan saja, kemauan gak akan membawa Anda pada keselamatan. Justru hanya akan menjatuhkan kita pada kehancuran. Tapi kalau hidup yang kita jalani ini mengikuti maunya Allah, maka Anda akan sampai pada keselamatan. Misalnya, kalau Anda nyari uang hanya untuk memenuhi dan mengenyangkan kemauan saja, cari uang Anda ini pasti berantakan.
Nggak akan ada nilai halal dan haram. Nggak akan ada nilai jujur dan manipulasi. Karena misi Anda dalam nyari uang adalah kemauan Anda terpenuhi. Tapi kalau misi Anda dalam nyari uang adalah mengikuti kemauan Allah, Anda akan selamat. Sebab enggak mungkin Anda mencari yang haram, enggak mungkin Anda melakukan manipulasi, enggak mungkin Anda melakukan judi, enggak mungkin Anda melakukan korupsi dan lain-lain. Baik, ini nasihat Ibnu Qayyim ini sangat penting sekali. Seseorang yang hidup untuk kemauan-kemauannya akan berujung pada kehancuran. Tapi seseorang yang hidup sesuai kemauan-kemauan Allah akan berujung pada keselamatan. Baik jemaah sekalian, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-77, yaitu Al-Muqit. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Muqit satu kali saja, yaitu pada ayat yang ke-85 dalam surat An-Nisa. Kita bacakan ayatnya, lalu nanti kita insya Allah jelaskan sudut pandang ahli tafsir mengenai nama Al-Muqit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Terjemahan ayat secara bebas, siapa yang menjadi syafaat kebaikan untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala atas syafaat kebaikan itu. Tetapi siapa yang menjadi syafaat keburukan untuk orang lain, maka dia akan mendapat keburukan dari orang lain tersebut. Ayat ini memotivasi dan mengancam. Motivasi dalam ayat, kalau Anda tidak bisa membantu kesulitan orang lain, maka berbicaralah kepada pihak ketiga agar orang yang susah ini menemukan kelapangan dari pihak yang ketiga. Saat Anda berbicara, saat Anda memberikan rekomendasi, sehingga orang yang susah mendapatkan kemudahannya dari pihak ketiga, di sini Anda telah melakukan syafaat kebaikan, sehingga walaupun pihak ketigalah yang langsung berbuat baik, pahala untuknya dan untuk Anda tidak akan berbeda. Misalnya ada seorang yang berada dalam kondisi darurat dan butuh uang misalnya 10 juta. Anda nggak punya uang sebesar itu. Agama tidak mau Anda diam. Agama ingin Anda berbicara kepada pihak ketiga, agar pihak pertama ini lepas dari keadaan darurat. Lalu Anda bicara dengan Muhammad misalnya, Muhammad, kawan kita Ali dalam keadaan susah. Darurat uang sebesar 10 juta dan saya nggak bisa bantu. Akhirnya, kawan yang bernama Muhammad ini pun membantu Ali. Perhatikan jamaah sekalian, yang secara langsung membantu adalah Muhammad. Tapi bantuan Muhammad itu berawal dari rekomendasi Anda. Ini yang dinamakan dengan syafaat kebaikan. Allah berfirman, Muhammad yang langsung membantu akan mendapatkan pahala besar, tapi Anda yang memberikan rekomendasi dan syafaat juga mendapatkan pahala yang sama. Allahu Akbar, indah agama ini. Indah sekali agama kita. Anda tidak boleh diam atas kesusahan orang lain. Anda nggak mampu tapi jangan diam. Berbicaralah. Gerakkanlah seseorang untuk meringankan kesulitan. Allah mengatakan, yang membantu secara langsung dapat pahala yang besar, dan Anda yang menjadi sebab bantuan itu pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Baik. Nomor 2, ayat ini mengancam juga.
mengancam orang-orang yang menjadi syafaat keburukan. Misalnya seseorang tahu kalau A seorang yang akan seorang yang buruklah dalam satu pekerjaan. Tahu bahwa ini orang yang akan khianat dalam pekerjaan, tiba-tiba direkomendasikan untuk satu pekerjaan. Masya Allah, Anda tahu ini pengkhianat, pelaku korupsi dan lain-lain, tapi kemudian Anda rekomendasikan. Apa yang terjadi? Di tempat pekerjaan terjadi kerugian besar karena si pengkhianat ini. Si pengkhianat ini mendapatkan dosa, dan pintunya untuk mendapatkan peluang itu yaitu yang memberikan rekomendasi juga mendapatkan dosa yang sama. Kenapa? Karena Anda berikan rekomendasi kerja untuk seseorang yang jelas-jelas Anda tahu seorang pengkhianat. Maka si pengkhianat mendapatkan dosa atas pengkhianatannya, sang rekomendator pun mendapatkan dosa karena menjadi perantara. Nah, jamaah sekalian, gini, saya sangat yakin sekali kalau dosa Anda di depan Allah itu cuma dosa pribadi, harapan Anda selamat itu sangat besar. Karena dosa ini hanya dosa pribadi Anda. Tetapi harapan selamat ini menjadi kecil apabila ternyata di depan Allah ada dosa-dosa yang bukan dosa pribadi, tetapi dosa yang Anda tularkan kepada orang lain. Masalahnya begini, dosa pribadi Anda akan berhenti begitu Anda mati. Adapun dosa yang Anda tularkan kepada orang lain, dosa yang Anda inspirasikan kepada orang lain, dosa yang Anda buka untuk orang lain, Anda mati puluhan tahun ke depan dosa ini akan tetap hidup. Saya berikan contoh, penyanyi-penyanyi yang judulnya selingkuhanku, penyanyi yang judulnya pacarku, ini dosa. Dan begitu ada diskotik, begitu ada hajatan, begitu ada acara meriah, muncullah lagu-lagu ini menjadi joget ratusan ribuan orang yang melakukan. Anda tahu jamaah sekalian, si penyanyi mati, tapi dosa ini tetap hidup. Puluhan tahun dia udah mati, tapi dosa ini masih saja hidup. Dosa ini enggak hidup untuk satu orang, tapi hidup untuk ribuan orang yang menikmati. Dosa seperti inilah ancaman besar Anda di depan Allah. Kalau dosa pribadi Anda, dosa itu selesai begitu Anda mati. Tapi kalau dosa ini berpangkal dari Anda, menular kepada orang banyak, Anda mau mati ratusan tahun pun mungkin dosa ini akan tetap hidup. Pemain-pemain film yang tidak benar, yang merusak moral, orangnya udah mati puluhan tahun lalu, udah 70-an tahun lalu mati, tapi film non moral ini masih beredar. Enggak dinikmati ratusan ribu, dinikmati jutaan orang. Bayangin, subhanallah, orang ini udah mati puluhan tahun lalu, tapi dosa ini tetap hidup. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hati-hati. Hati-hati. Karena kita bukan malaikat, tentu kita berdosa. Tapi berusahalah agar dosa Anda dosa yang berakhir dengan kematian Anda. Jangan menjadi inspirasi untuk dosa orang lain. Jangan menjadi pintu untuk dosa orang-orang yang akan datang nanti. Nah, nomor dua, keuntungan terbesar Anda di depan Allah adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tapi melalui Anda. Kalau salat Anda ini kebaikan yang selesai dengan Anda mati.
Tapi ada kebaikan-kebaikan yang Anda tularkan kepada orang lain melalui nasihat. Ya, melalui nasihat. Fulan, di Gunung Kidul sana orang kesulitan air. Coba kau gali sumur dulu. Saya nggak ada uang. Uangmu lagi banyak-banyaknya sekarang. Akhirnya si fulan ini menggali sumur di Gunung Kidul sana, menghabiskan dana mungkin 100 sekian juta. Jemaah sekalian, Anda tahu tidak? Mungkin Anda wafat dan sumur ini dipakai oleh ratusan orang, mungkin ribuan orang selama puluhan tahun. Ini kebaikan tidak mati walaupun Anda sudah mati. Nah, jadi mohon dua perkara ini Anda Anda pikirkan baik-baik. Keuntungan terbesar Anda adalah kebaikan yang hidup meski dengan Anda mati. Dan itu adalah kebaikan yang Anda ajarkan, Anda sarankan kepada orang lain. Tetapi kehancuran terburuk Anda di depan Allah Azza wa Jalla adalah kesalahan yang tidak mati dengan matinya Anda. Yaitu kesalahan yang berpangkal dari diri Anda sendiri. A'udzubillah. Makanya orang-orang yang menciptakan aliran-aliran sesat itu luar biasa. Jaham bin Safwan misalnya, ketika dia menciptakan satu aliran bahwa Allah nggak punya sifat, beliau hidup pada abad ke-5 dan sekarang abad ke-14 Hijriah. 10 abad lebih beliau udah mati, tapi kesesatan ini masih tetap hidup. Hati-hati jemaah sekalian. Baiklah, jadi Allah ingin agar setiap kita menjadi syafaat kebaikan untuk orang lain. Jadi tingkat berbuat baik ini 2. Lakukan kebaikannya secara langsung. Kalau tidak bisa, jadilah syafaat kebaikan untuk orang yang akan melakukannya. Jadilah inspirasi kebaikan untuk orang yang bisa melakukannya. Ini 2 tingkatan. Ya, kalau Anda mampu, ambil nomor 3. Menjadi pelaku kebaikannya dan menjadi inspirator juga. Kemudian akhir ayat berbunyi, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya muqit. Ini ayat 85 dalam surat An-Nisa, satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama Allah Al-Muqit. Apa pengertian dan apa tafsir Al-Muqit? Ada yang menafsirkan Al-Muqit dengan penafsiran yang umum. Seperti misalnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seperti misalnya Imam Al-Baihaqi. Dan ada juga yang menafsirkannya lebih detil, lebih sempit. Misalnya seperti Imam Al-Khattabi, seperti Imam Al-Halimi. Baik, penafsiran muqit secara umum ini yang digunakan oleh terjemahan Departemen Agama. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya muqita, maha sanggup. Ada tafsir kedua yang bersifat umum juga, muqita, Allah maha menjaga. Ini penafsiran umum. Maha sanggup, kesanggupannya entah apa. Kesanggupan, semua kesanggupan, maka ini penafsiran umum. Allah maha menjaga, itu pun umum. Menjaga A, menjaga B, menjaga C. Nah, sementara penafsiran yang lebih sempit datang dari Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan muqit atau al-muqit artinya yang maha memberikan makanan pokok. Penafsiran sempit dan khusus ini enggak berlawanan dengan tafsir umum tadi. Allah maha sanggup, di antara sanggupnya Allah bahwa Allah maha menciptakan dan maha memberikan makanan pokok. Allah maha menjaga, di antara penjagaan Allah bahwa Allah menciptakan makanan pokok. Baik, jadi tafsir-tafsir ini baik yang umum ataupun khusus saling melengkapi. Namun kita akan fokus dengan penafsiran yang khusus. Al-Muqit
yang maha memberikan makanan pokok. Allah maha memberikan makanan pokok adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Anda lihat dalam surat Fussilat ayat 9, 10, 11. Pada ayat 9 Allah menceritakan bumi ini diciptakan oleh Allah 2 hari. Yaitu hari Ahad dan hari Senin. Setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, menciptakan buminya, menciptakan lautannya, menciptakan sungai-sungainya, memasuki hari ketiga dan keempat, 2 hari lagi Allah menciptakan isinya bumi, termasuk makanan pokok yang akan menghuni bumi. Siapa yang akan menghuni bumi? Manusia. Allah ciptakan makanan pokoknya. Siapa yang akan menghuni bumi? Ada gajah, ada harimau, ada singa, ada ayam, ada kambing. Binatang dengan miliaran bentuknya Allah ciptakan juga makanan pokok mereka. Di lautan sana, entah berapa miliar model dan spesies dari ikan-ikan. Allah ciptakan juga makanan pokoknya. Bahkan ada makhluk yang halus seperti jin, Allah ciptakan juga makanan pokoknya. Jadi menciptakan makanan pokok yang akan tinggal di bumi, yaitu manusia, yaitu jin, yaitu binatang darat, yaitu binatang laut. Menciptakan makanan pokok ini ternyata dalam berapa hari? 2 hari. Selasa dan Rabu. Lalu pada hari Kamis dan hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan 7 lapis langit. Allah berfirman, "Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan. Dzalika rabbul alamin." Pantaskah kalian mengakui Tuhan selain Allah? Padahal langit di bumi yang menciptakannya dalam 2 hari adalah Allah. Pantaskah? Tuhan kalian selain Allah. Padahal yang menciptakan bumi dalam 2 hari ini adalah Allah. Tuhan yang lain itu tidak nyiptain apa-apa. Pantas enggak kalian akui itu sebagai Tuhan? Baik. Ayat 10 Allah berfirman, "Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin." Setelah bumi sudah selesai diciptakan dalam 2 hari, 2 hari berikutnya Allah menciptakan gunung-gunung. Kemudian Allah menciptakan makanan pokok untuk semua makhluk yang akan tinggal di muka bumi. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an wa karha qalat ataina ta'in fasawwahunna sab'a samawatin fi yawmain." Maka Allah menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari. Jadi luar biasanya bahwa makanan pokok semua yang akan menghuni bumi diciptakan oleh Allah dalam 2 hari. Makanan pokok adalah kekuasaan Allah. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau semua makhluk manusia, binatang di darat dan di laut memiliki makanan pokok yang sama, apa jadinya hidup ini? Makanan pokok Anda manusia, itu juga makanan pokok sapi. Itu juga makanan pokok kambing. Itu juga makanan pokok ayam. Masih oke sampai di sana. Bagaimana kalau makanan pokok Anda sama dengan harimau? Bagaimana kalau makanan pokok Anda sama dengan makanan pokoknya singa? Sama dengan makanan pokoknya beruang. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah ciptakan makanan pokok sesuai dengan jenis makhluknya. Ini semut, Allah ciptakan makanan pokok yang pas. Ini adalah lebah. Allah berikan dia makanan yang pokok berupa bunga-bungaan, berupa bunga dari buah-buahan. Dan inilah ikan, Allah berikan makanan pokok yang pas. Inilah kambing, Allah berikan makanan pokok yang pas. Dan inilah manusia, Allah berikan makanan pokok yang pas.
Jadi setiap makanan pokok diciptakan oleh Allah sesuai dengan yang akan memakannya. Ini adalah kekuasaan Allah. Nomor dua, ketika Allah telah menciptakan makanan pokoknya, Allah ciptakan juga di mulut kita rasa dan seleranya. Allah ciptain makanan pokoknya, tapi Allah nggak ciptakan seleranya. Jadikah Anda makan? Nggak jadi kita makan. Ini ada rendang balado, ini ada entah berapa macam makanan ini, tapi Allah nggak menciptakan seleranya. Akhirnya Anda pun nggak bisa mengkonsumsi makanan pokok. Ini nomor dua. Allah ciptakan makanan pokoknya dan itu pas. Nomor dua, Allah ciptakan juga seleranya. Nomor tiga, Allah ciptakan juga cita rasanya. Ada makanan cita rasanya manis. Ada makanan cita rasanya pahit. Ada makanan rasanya asam. Ada makanan rasanya pahit. Ya Allah, betapa Allah Maha Kuasa. Allah ciptakan nasi, Allah ciptakan gula, Allah ciptakan madu. Ini semua rasanya manis. Tapi Allah ciptakan jeruk rasanya asam. Allah ciptakan yang lain dengan cita rasa yang pahit. Allah ciptakan makanannya, lalu Allah ciptakan di lidah kita seleranya, kemudian Allah ciptakan pula rasanya. Sudah berapa? 3. Makanannya diciptakan, seleranya diciptakan, rasanya diciptakan. Akhirnya setelah 3 hal ini terpenuhi, Anda pun makan. Masuk makanan, masuk makanan, masuk makanan. Sampai di dalam perut, sampai di dalam lambung, Al-Muqit yang maha menciptakan makanan, kemudian membuat lambung ini berproses, bekerja untuk membagi-bagi makanan ini. Ada makanan yang menjadi vitamin A, kirimkan ke anggota tubuh yang butuh vitamin A. Ada makanan yang menghasilkan vitamin C, dikirim oleh tubuh ke anggota tubuh yang butuh makan vitamin C. Lalu kemudian dari makanan ini keluarlah vitamin D, lalu dikirimkan ke anggota tubuh yang membutuhkan vitamin D. Ini semuanya Al-Muqit. Jadi Allah nggak cuma ciptakan makanannya, Allah ciptakan seleranya, Allah ciptakan rasanya, lalu masuk perut, selesai. Enggak sampai di situ jamaah sekalian. Tetapi mukitnya Allah berikutnya setelah makanan sampai dalam perut, bagaimana agar makanan ini menjadi vitamin A, menjadi vitamin B, menjadi vitamin C, menjadi vitamin D. Itu semuanya dengan kuasa Allah terkelola dengan baik dalam perut. Terkelola dengan baik, lalu kemudian oleh tubuh ini dikirimkan ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Mana bagian tubuh yang butuh vitamin A? Dikirim. Mana bagian tubuh yang butuh vitamin C? Dikirim. Ini semuanya adalah Al-Muqit. Selesaikah Al-Muqit sampai di sana? Tidak. Setelah makanan pokok sampai di dalam lambung, terjadilah proses kerja lambung, vitamin-vitaminnya pun sudah diambil, yang tersisa adalah ampas dan sampah. Kalau sampah ini tidak keluar, mati juga kita. Hancur kita, sakit kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit menciptakan bagaimana proses sampah ini keluar. Allahu Akbar. Makanannya masuk dengan enak, sampah makanannya keluar dengan enak juga. Bayangin kalau makanan masuknya enak tapi keluarnya sakit, Anda nggak mungkin mau makan. Begitu Anda kamar mandi, ini harus sakit setengah mati. Tapi cuma sekalian tidak begitu adanya. Allah Al-Muqit, Allah yang maha memberi makan dengan segala cabang-cabangnya. Allah ciptakan semuanya. Masuknya enak, tapi Masya Allah terbuangnya juga enak. Ini semuanya Al-Muqit. Imam Al-Qurtubi saat beliau menafsirkan ayat 10 dalam surat Fussilat, wa qaddara fiha aqwataha, dalam 2 hari Allah menciptakan makanan pokok penghuni bumi. Kata Imam Al-Qurtubi, betapa Allah Maha Kuasa.
Ketika Allah menciptakan makanan pokok manusia, ternyata berbeda-beda antara satu pelosok lain, satu negara ke negara lain. Kekuasaan Allah juga. Di Indonesia kita makan, Anda lihatlah makanan pokoknya Indonesia. Pergilah Anda ke Istanbul sana, makanan pokok mereka beda juga dengan makanan pokok kita. Pergilah Anda misalnya ke Rusia, Anda ke Eropa, Anda ke negara Arab, makanan pokoknya beda dengan makanan pokok kita. Makanan pokok kita yang serba pedas, Anda pergi ke Istanbul, tidak betah di Istanbul. Semua makanan gak ada rasa pedasnya. Akhirnya harusnya sebulan balik dalam 2 hari ke Indonesia. Tidak bisa makan saya di Istanbul. Kenapa jamaah sekalian? Karena kata Imam Al-Qurtubi, Allah menciptakan makanan pokok manusia berbeda antara satu negara dengan negara lain, satu pelosok dengan pelosok lain. Bahkan di Indonesia ini saja, Allahu Akbar, antara daerah 1, daerah 2 dan lain-lain, itu juga makanannya beda. Anda pergi ke bagian Indonesia bagian timur, mereka tidak makan nasi, mereka makan sagu. Kita kunjungan makanan-makanan, Masya Allah. Saya ke Sulawesi lihat makanan orang, makanannya macam-macam. Ada namanya barongko, ada namanya pisang hijau, ada namanya, banyak sekali. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makanan dan membuat manusia berkreasi tentang makanan tersebut. Baik jemaah sekalian, itulah tafsir dari Al-Muqit, yang maha memberikan makan. Bagaimana Allah memberikan makan? Allah ciptakan makanannya, Allah berikan seleranya, Allah ciptakan rasanya, Allah proses dalam perut agar menjadi gizi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat proses agar sampah makanan itu keluar dengan cara yang sehat. Ini semuanya bagian dari nama Allah Al-Muqit. Allah yang maha memberi makan. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam tubuh Anda saja makanan pokok itu macam-macam. Ini fisik, makanan pokoknya nasi. Tapi ini ini pikiran, makanan pokoknya adalah ilmu. Nih di dalam hati ini ada hati, dalam tubuh ini ada hati, makanan pokoknya adalah iman. Anggota-anggota tubuh kita ini punya, atau bagian-bagian tubuh kita ini memiliki makanan pokok yang berbeda. Fisik kita makanan pokoknya nasi, pikiran kita makanan pokoknya belajar, sehingga kalau tidak belajar pikiran ini rusak. Kalau tidak belajar pikiran ini menjadi, mohon maaf, bodoh. Tapi ada makanan pokok untuk fisik, ada makanan pokok untuk pikiran, yang tidak kalah pentingnya ada makanan pokok untuk jiwa, untuk hati. Itu adalah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat alaihi wassalatu wassalam, makanan pokok mereka tentu bukan sambal balado. Tapi makanan pokoknya malaikat adalah tasbih. Makanan pokok mereka adalah tasbih. Nabi kita ketika berbicara puasa wisal, awalnya ada beberapa sahabat yang melakukan puasa wisal. Lalu Nabi melarang, kalian enggak boleh lagi puasa wisal. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kami enggak boleh, tapi Anda melakukan puasa wisal. Nabi mengatakan, lastu kahayatikum. Aku enggak sama dengan kalian. Fa innama at'amani Allah wa saqani, karena Allah memberiku makanan dan minuman yang beda dengan kalian. Allahu Akbar. Apa penjelasan hadis ini? Jamaah, yang dimaksud dengan puasa wisol, puasa nyambung, enggak pakai buka. Anda puasa Senin, matahari tenggelam, enggak makan, enggak minum, nyambung Selasa. Itu namanya puasa wisol. Ini lampu kuning nih, azan, masuk waktu? Berapa menit lagi? 1 menit, lumayan 1 menit.
Jadi kita nggak boleh lagi puasa wisol, tapi Nabi sendiri puasa wisol. Ini merupakan keistimewaan beliau. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa wisol? Beliau mengatakan, karena Allah memberiku makan dan minum yang beda dengan kalian. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim memberikan catatan, ketika ruhiyahnya Rasulullah sangat tinggi, kekenyangan beliau dengan kekenyangan ruhiyah sudah cukup sehingga fisik beliau nggak perlu dikenyangkan dengan makanan. Ya, kita azan dulu. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Nabi alaihi salatu wassalam punya keistimewaan pribadi dalam soal puasa wisal. Kita tidak boleh, tapi beliau menjalankan puasa wisal. Keistimewaan beliau. Kenapa? Allahu Akbar. Ini komentar Ibnu Qayyim tadi. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sampai di tingkat ruhiyah yang sangat luar biasa, sehingga dimensi fisik beliau tidak lebih menonjol daripada dimensi ruhiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zikir sangat dikenyangkan sehingga fisik beliau tidak lagi butuh air, tidak lagi butuh makanan yang lain. Kalau kita ini mau zikir 1000 juga tidak kenyang kita. Laparnya makin lapar. Kenapa jemaah sekalian? Karena ruhiyah kita ini sangat lemah, sehingga walaupun kita zikir tidak kenyang kita. Nah, gini, bagaimana ruhiyah seseorang dan perut seseorang itu sangat berhubungan. Anda lihat orang yang sangat gembira sekali, gembira sekali, ini waktunya udah makan, tetap aja dia kenyang. Ayo makan, ayo makan. Ini makanan udah selesai. Tapi karena kegembiraan sangat luar biasa, kegembiraan itu membuat dia kenyang, padahal ini waktunya lapar, ini waktunya makan. Nah, itu contoh konkretnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu padahal hanya soal psikologis aja. Sementara Nabi kita bukan soal psikologis, tapi soal ruhiyah, soal spiritual yang sangat luar biasa, sehingga ketika spiritual beliau benar-benar terpenuhi dengan baik, tubuh beliau menjadi kenyang sehingga tidak butuh makan, tidak butuh minum. Dan yang memiliki situasi seperti ini hanya beliau. Abu Bakar tidak ikut, Umar tidak ikut, Utsman, Ali tidak ikut, apalagi kita. Makanya Nabi mengatakan, kalian tidak boleh puasa wisal. Beliau tahu bahwa kita tidak memiliki ruhiyah setinggi beliau. Baik. Jadi malaikat-malaikat mereka bukanlah makhluk-makhluk materi, sehingga mereka tidak perlu nasi, mereka tidak perlu korma. Tapi bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka tetap hidup? Jawabannya, makanan mereka, kebutuhan mereka adalah tasbih. Maka tidak ada malaikat yang berhenti bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau subhanallah wa bihamdihi bagi malaikat adalah makanan pokok, maka subhanallah wa bihamdihi bagi manusia adalah membuka pintu-pintu rezeki. Makanya di setiap pagi selesai subuh, Anda sangat dianjurkan membacakan sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kenapa? Ada apa dengan subhanallah wa bihamdihi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa biha turzaqul khalaiq. Karena rezeki semua binatang-binatang dibuka oleh Allah, karena tidak ada binatang yang tidak bertasbih. Tidak ada binatang yang enggak bertasbih. Maka sebab itu, kalau ada pintu rezeki yang tertutup, tidak terbuka dengan kecerdasan, kita udah bingung. Saya udah bingung dari mana nih? Baik, kalau begitu cobalah membuka pintu rezeki itu dengan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit, Maha memberi makanan pokok. Lihatlah janin dalam perut ibunya.
dia butuh makanan pokok untuk bisa berkembang dengan sempurna. Tapi bagaimana makanan pokok diperoleh oleh janin ini? Allah berikan ia makanan pokok melalui satu tali yang bernama tali plasenta. Lahirlah bayi ini, tidak ada gigi depan untuk memotong makanan, tidak ada gigi geraham untuk menghaluskan makanan, tapi dia harus tumbuh dengan makanan. Maka Allah memberikannya makanan yang super bagus, super sehat, yaitu air susu ibu. Selesai 2 tahun, gigi-gigi pun semuanya udah tumbuh. Al-Muqit kemudian mengubah makanan pokok. Tadi dalam perut ibu makanan pokok melalui tali plasenta. Sekarang selama 2 tahun pasca kelahiran, makanan pokok adalah air susu ibu. Setelah itu berubah lagi makanan pokok. Makanan pokok ketiga adalah makanan pokok yang sekarang. Perhatikan jamaah sekalian, makanan pokok Anda pertama sewaktu dalam janin itu makanan pokok murni dari Allah. Tidak ada yang mengakibatkan sakit. Apa janin dalam perut ibu sakit diabetes gitu? Oh, enggak, kecuali kalau ibunya diabetes. Karena makanan pokok yang murni dari Allah untuk janin itu semuanya sehat. Lahirlah janin ini, bayi 2 tahun, makanan pokoknya adalah air susu ibu. Ini pun makanan pokok murni dari Allah. Di sini pun sedikit pun gak ada penyakit sama sekali. Tiba-tiba berubahlah makanan pokok ini dengan olahan manusia. Datanglah penyakit yang bernama gula, muncullah penyakit yang bernama kolesterol, muncullah penyakit. Kenapa? Ketika makanan pokok sudah diserahkan Allah kepada pengelolaan manusia, muncul penyakit. Sementara ketika makanan pokok Anda 100% Allah yang nanganin, gak ada sakitnya jamaah sekalian. Apa ada bayi usia setahun, oh ini bayi diabetes, ini bayi kolesterol. Gak ada jamaah sekalian. Jadi penyakit itu berawal ketika makanan pokok itu sudah mulai Anda yang mengelola. Ya Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Jadi Al-Muqit Allah Subhanahu wa taala maha memberi makan. Maha memberi makanan pokok. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Kata Nabi, cukuplah seseorang menanggung dosa yang sangat besar ketika ia mengabaikan makanan pokok keluarga. Cukuplah seseorang berdosa besar ketika ia mengabaikan makanan pokok untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, dan untuk semua yang berada dalam keluarga. Ketika makanan pokok keluarga ini tidak jadi perhatian, kata Nabi, ini pelaku dosa besar. Jadi urusan makanan pokok keluarga itu bukan soal kebutuhan biasa dalam agama. Tapi ini menentukan Anda pahala, Anda dosa, Anda surga atau Anda neraka. Jemaah sekalian, betapa pentingnya soal makanan pokok. Maka ketika terjadi perang dengan Bani Nadir, Bani Nadir ini satu dari 3 suku Yahudi yang berkhianat. Yahudi diizinkan oleh Nabi tinggal di Madinah, tapi dengan perjanjian A, B, dan C. Ternyata mereka khianat. Mereka membunuh seorang kaum muslimin. Baik, setelah pembunuhan terjadi, Nabi menjumpai mereka di tempat tinggal mereka untuk membicarakan solusi. Bagaimana pembayaran denda kepada keluarga korban? Orang kalian telah membunuh. Maka Nabi SAW datang untuk membicarakan solusi atas kasus pembunuhan itu. Nabi SAW datang, beliau duduk bersandar ke rumah salah seorang di antara mereka. Apa yang terjadi? Satu kampung sepakat membawa batu besar ke atap rumah dan menjatuhkannya biar Nabi kita SAW mati. Mereka sepakat semuanya membunuh Nabi SAW. Jibril alaihi salam segera menjumpai Nabi. Jibril mengatakan, wahai Muhammad,
segera pulang. Mereka akan membunuhmu dengan batu yang sedang mereka rencanakan dibuang dari atas. Mereka khianat karena membunuh seorang pemuda kaum muslimin. Lalu mereka khianat karena mencoba akan membunuh Nabi. Maka Nabi membawa pasukan, mengepung mereka. Kata Nabi, tidak ada pilihan kecuali kalian harus keluar dari Madinah. Maka keluarlah Yahudi suku Bani Nadir ini. Mereka keluar, tidak boleh di sini. Maka mereka pergi ke satu daerah yang bernama Azriat, dekat dengan wilayah Syria yang sekarang. Nah, harta-harta yang mereka tinggalkan 100% menjadi miliknya Nabi. Jadi pasukan Rasulullah ini tidak ada yang dapat bagian. Kenapa? Tidak terjadi peperangan. Jadi kalian prajurit jumlahnya ribuan tidak dapat bagian apa-apa. Semua harta yang berhasil dikuasai ini 100% miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian Nabi membagikannya. Miskin sekian, fakir sekian, yatim sekian. Tapi bahwa prajurit ini dapat bagian khusus, enggak. Kalian enggak dapat bagian khusus. Nah, tentu bukan berarti ini 100% milik Nabi lalu Nabi kita serahkan. Dah. Oleh Nabi dibagikan kepada fakir, kepada miskin, kepada ibnu sabil, dan selanjutnya. Lalu apa yang diperoleh Nabi dari bagian ini? Nabi SAW mengambil makanan, menabung makanan untuk seluruh istrinya untuk kebutuhan selama setahun ke depan. Hanya itu yang diambil oleh Nabi. Jadi dari bahan makanan yang berhasil diambil alih, Nabi menabung, Nabi menyimpan makanan untuk semua istri beliau dalam masa setahun ke depan. Apa pelajarannya? Pelajarannya jamaah sekalian, betapa pentingnya makanan ini. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan makanan untuk kebutuhan selama 1 tahun ke depan. Keluarga ini tidak boleh terancam. Keluarga ini tidak boleh was-was. Besok makan apa? Tidak boleh. Ya, maka keluarga ini makanan pokoknya harus terjamin. Makanya Nabi contohkan bahwa beliau pernah menyimpan makanan pokok untuk semua istrinya selama setahun. Dan ini menjadi dalil juga bahwa Anda boleh nabung untuk kebutuhan Anda selama setahun ke depan. Kalau nabung lebih dari setahun, dibolehkan. Tapi tidak dianjurkan lagi. Karena kalau tabungan ini terlalu panjang, nanti tawakalnya mulai berkurang. Tapi nggak ada yang mengatakan haram. Menabung selama setahun ke depan boleh. Lebih dari itu Anda menabung boleh, tapi udah nggak dianjurkan lagi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, bagian akhir dari nama Allah Al-Muqit adalah satu hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn al-Muhaisin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah pemilik dunia ini kalau dalam 1 hari kalian memiliki 3 hal. Pertama, apakah hari ini kalian aman? 1. Nomor 2, apakah hari ini kalian sehat? 2. Apakah makanan hari ini terpenuhi? Pagi Anda makan berapa kali sehari? 3 kali. Apakah makanan hari ini pagi sampai malam sudah tercukupi? Sudah. Kata Nabi, kalau 3 hal ini ada, kalian sehat, kalian aman, makanan hari ini ada, dunia ini seolah-olah dalam genggaman kalian. Uang Anda 5 triliun tapi tidak sehat. Anda nggak punya dunia. Gimana nikmatin 5 triliun padahal sakit-sakitan? Sekali 2 hari cuci darah, aduh, nggak ternikmati 5 triliun itu. Uang Anda 5 triliun Anda pun sehat, tapi di mana-mana ancaman, di mana-mana teror, di mana-mana ketakutan. Rampok,
preman. Anda pun tidak memiliki dunia. Uangnya banyak, tubuhnya sehat, tapi situasinya tidak aman. Tapi kata Nabi, ada makanan hari ini, tubuh kalian sehat, tempat tinggal kalian aman, berarti di tangan kalian ada dunia. Nah, ketika kita membicarakan hadis ini, kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dalam ketakutan, tubuh mereka tidak sehat, makanan mereka pun kelaparan itu kalau menurut versi PBB ada 4 tingkatan. Kelaparan paling rendah kekurangan makan. Kekurangan di tingkat kedua krisis makan. Kelaparan di tingkat yang ketiga darurat makan. Kelaparan di tingkat yang paling tinggi adalah bencana. Dan puncaknya kelaparan adalah bencana kelaparan. Dan itu adalah Palestina yang sekarang. Ya Allah, semoga Allah berikan mereka kebaikan. Semoga mereka lepas dari keadaan buruk menjadi keadaan baik insyaallah taala. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.